Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama aku Nashwa Hanifah Sunia dengan NIM 2201429 dari kelas 1B sektor 11 Santrok. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjadi moderator dalam presentasi kelompok 11 Santrok mengenai aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Nah, untuk kelompok 11 sendiri itu beranggotakan 8 orang. Hai everyone, perkenalkan aku Anida Salsabila dengan NIM 2200988 dari kelas 1A PG PAUD sektor 11 Santrok. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fadal Tanti dari kelas 1A PG PAUD dengan NIM 2201135 dari sektor 11 Santrok. Perkenalkan diri, nama saya Fifty Fauzia Rohmah dari kelas 1 APG PAUD dengan NIM 2202177. Saya dari sektor 11 Santrok. Hai, perkenalkan nama aku Putri Handayani dengan NIM 2200334. Halo semuanya, perkenalkan aku Mirani Anjali Hutaya dengan NIM 2206889 dari sektor 11 Santrok. Prodi PG PAUD kelas 1A. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tamara Yasmin dengan NIM 2200553 dari sektor Santrok. Pengertian anak usia dini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, yang disebut dengan anak usia dini adalah anak dari usia 0 sampai dengan 6 tahun. Sedangkan menurut para ahli, anak usia dini adalah anak yang berusia dari 0 sampai dengan 8 tahun. Perkembangan anak usia dini menurut Paul Beltes. 6 perspektif masa hidup lifespan perspektif memandang bahwa perkembangan manusia berlangsung seumur hidup, multidimensi, multi-arah, plastis, dan multidisiplin. Seumur hidup itu merupakan proses yang terus-menerus dari dalam kandungan sampai lanjut usia, yang mempengaruhi perilaku, sikap individu, dan proses berpikir seseorang. Yang kedua ada perkembangan bersifat multidimensi, yaitu seorang manusia akan selalu berubah-ubah entah di usia berapapun itu. Contohnya, ada anak yang sejak lahirnya dia sehat, tetapi ketika umur 2 tahun dia mengalami cacat, sehingga si anak tersebut yang asalnya ceria dan aktif itu menjadi anak yang tidak responsif gitu. Lalu yang ketiga ada perkembangan manusia bersifat multi-arah, itu sejumlah dimensi atau komponen dari suatu dimensi tertentu yang akan berkembang dan sementara yang lain akan menurun atau menyusut. Contohnya seperti seorang anak waktu kecilnya itu dia sering sekali berkumpul dengan keluarga, tetapi semenjak bertahap ke tahap remaja, si anak itu lebih sering atau lebih menyukainya berkumpul dengan teman sebayanya. Lalu ada perkembangan manusia bersifat plastis, yaitu kepastian untuk berubah-ubah. Contohnya, ketika ada seorang yang umur 80 atau 70 tahun, apakah masih bisa seorang manusia meningkatkan keterampilan intelektualnya? Nah, para ahli ini mengemukakan sebuah program untuk meningkatkannya, yaitu melalui pelatihan dan strategi yang lebih baik. Tapi kemampuan itu pun akan menurun sering berjalannya mengurangnya umur gitu. Lalu yang terakhir ada perkembangan multidisiplin, yaitu cara pandang yang melibatkan minimal 2 disiplin akademik untuk menyelesaikan suatu masalah. Tentu secara bersama-sama melalui pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Contohnya, intinya seperti suatu masalah itu diselesaikannya bersama-sama. Lalu yang kedua ada perkembangan menurut Ratner. Dalam Mong, 7 pengertian perkembangan menunjukkan pada suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Perkembangan menunjukkan pada perubahan yang bersifat tetap, tidak dapat diputar kembali. Intinya perkembangannya tidak ada penurunan. Pertama, pada akhir ini dan faktornya harus dari lingkungan keluarga dulu, karena keluarga adalah salah satu utamanya yang berada di sekitar pada anak juga, yang tidak cari yang mempraktikkan dirinya, yaitu bagaimana caranya menghormati kepada orang tua, menghormati kepada orang dewasa, mempunyai adab yang baik, karena adalah suatu warisan sifat orang tuanya. Dan bagi aspek moral, tujuan terhadap anak-anak dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar, moral dengan ada timbul rasa kepercayaan untuk saling menolong, saling bertoleransi satu sama lain, dan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baik dan mendapatkan untuk saling memahami satu sama lain. Tentang aspek motorik. Aspek motorik merupakan aspek perkembangan yang dimiliki oleh anak yang memungkinkan anak dapat terampil dalam menggerakkan anggota tubuh. Aspek motorik terbagi dalam 2 bagian, motorik halus dan motorik kasar. Nah, motorik halus kayak seperti menggunting, melipat, remas-remas kertas, mewarnai, menulis.
seperti itu. Dan ada juga motorik kasar seperti meloncat, berjongkok, berlari, berjalan. Seperti itu contoh-contoh motorik halus dan motorik kasar. Bertujuan untuk mengembangkan fisik motorik pada anak, termasuk anak usia dini. Perkembangan kognitif. Menurut Piaget, perkembangan kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam otak pada waktu manusia sedang berpikir. Kemampuan kognitif ini berkembang secara bertahap dan sejalan dengan perkembangan fisik dan perkembangan syaraf-syaraf yang berada di syaraf pusat atau otak. Pada perkembangan kognitif ini terdapat 4 tahap perkembangan, yaitu yang pertama ada sensori motor, yang terdapat di usia anak baru lahir sampai 2 tahun. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, melihat atau mendengar, dan juga dengan tindakan motorik yaitu menggapai dan menyentuh. Perkembangan utama selama tahap sensori motor ini adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dan dari tindakannya sendiri. Kedua, ada tahap praoperasional yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Nah, pada tahap ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Yang mempunyai arti yaitu anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Nah, pada tahap ini, anak kecil ini cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logisnya, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek itu. Dan yang terakhir, ada tahap operasional formal yang terjadi pada umur 11 tahun ke atas. Nah, saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Nah, seorang remaja bisa menggunakan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Jadi di sini saya akan menjelaskan aspek bahasa. Bahasa adalah aspek perkembangan yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah berbicara, yang merupakan alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam belajar bicara memerlukan proses yang panjang dan rumit. Jadi perkembangan bahasa bagi anak usia dini itu dapat ditingkatkan agar pengembangan berbahasa mampu mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang sederhana secara tepat, mampu berkomunikasi secara efektif, dan membangkitkan minat untuk dapat berbahasa dengan baik maupun benar. Oke, di sini aku akan menjelaskan aspek sosial dan emosional. Perkembangan sosial mengikuti sebuah pola, yaitu urutan perilaku sosial. Oleh karena itu, dapat diramalkan perilaku sosial anak yang normal pada usia tertentu. Pada usia dini, anak belajar menyesuaikan diri dengan teman sekelompok sebayanya dan mengembangkan pola perilaku yang sesuai dengan harapan sosial kelompoknya. Perkembangan emosi anak usia dini menjadi hal yang perlu diperhatikan karena berperan penting dan terkait erat dengan pengenalan diri sendiri dan juga orang sekitarnya. Berbagai macam hal yang masuk dalam aspek ini adalah sebagai berikut. Si kecil akan lebih senang bermain dengan teman sebayanya, memahami perasaan, merespon pembicaraan, berbagi permainan, mendengarkan ucapan, hingga belajar menghargai hak dan kewajiban dan pendapat orang lain, sehingga si anak akan tetap berlaku sopan. Jadi teman-teman, aspek seni itu merupakan salah satu aspek perkembangan yang penting pada anak. Karena di sini adalah suatu proses pencapaian anak dalam seni yang ada pada diri anak masing-masing. Jadi tidak hanya anak yang berbakat saja yang harus diasah, akan tetapi anak-anak lain pun perlu dilihat apa minat bakat mereka dan apa potensi yang ada pada diri anak masing-masing. Jadi harus dilihatlah apa itu yang ada pada diri mereka, terus nanti dikembangkan dan nantinya akan menjadi sebuah proses pencapaian yang ada pada anak. Nanti akan diasah dan terus dikembangkan. Maka aspek seni itulah yang amat penting bagi anak usia dini. Karena ya balik lagi, anak usia dini merupakan sebuah usia di mana semua aspek digali, dilihat dan diasah sesuai dengan usianya yang sebuah masa usia keemasan. Oke everyone, cukup sekian pengertian dan pembahasan yang telah kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan ialah di dalam diskusi kalian. Dan terima kasih telah mendengarkan dari awal hingga akhir dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.